Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rensmart, kantor konsultan haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di Kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di Kota Padang. Rensmart. Baik, kita akan membahas pertanyaan seputar paten ya. Nah, paten itu adalah salah satu jenis kekayaan intelektual di mana objek perlindungannya adalah invensi. Ya, invensi di bidang teknologi. Nah, suatu paten itu bisa diberi atau terbit sertifikat patennya apabila paten tersebut memenuhi syarat patentabilitas. Ya, apa itu patentabilitas? Paten yang memenuhi 3 unsur ya. Pertama, invensi yang ingin dimintakan perlindungan itu harus baru ya, baru atau pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya ya. Yang kedua, memiliki langkah inventif ya, ada solusi teknis, ada fungsi teknis yang diberikan yang belum atau tidak diduga sebelumnya ya. Yang ketiga, dapat diterapkan di industri. Nah, 3 unsur ini wajib terpenuhi ya supaya bisa dikabulkan permohonan patennya dan terbit sertifikat paten. Nah, paten sendiri itu jenisnya ada 2 ya, paten dan paten sederhana ya. Bedanya di mana? Bedanya nanti di klaim ya. Klaimnya, kalau dia paten, klaimnya itu lebih dari 1 klaim mandiri ya. Kalau dia paten sederhana, paten klaim mandirinya hanya 1. Selain itu di perlindungan ya, jangka waktu perlindungan untuk paten 20 tahun, sedangkan paten sederhana itu 10 tahun dan keduanya tidak bisa diperpanjang. Kenapa nggak bisa diperpanjang? Ya karena invensi ini kan terus berkembang ya. Boleh jadi pada saat di 10 tahun yang mau berakhir itu sudah tidak lagi baru ya invensinya, sudah ada pengembangan lagi begitu ya. Nah, kemudian bedanya lagi apa? Di biaya ya, di biaya PNBP-nya itu berbeda, kemudian di lama prosesnya juga itu berbeda ya. Nah, kita bacakan pertanyaannya ya. Bu mau tanya ya, silakan ya. Misalnya saya menciptakan kipas angin tanpa listrik atau tanpa energi, apakah itu bisa dipatenkan? Secara kan kipas angin sudah ada yang menciptakan sebelumnya. Nah, pertanyaannya ini bagus sekali ya. Jadi menciptakan kipas angin tanpa listrik atau tanpa energi, apa bisa dipatenkan? Ya, karena kan kipas angin sudah ada yang menciptakannya. Jadi terkait perlindungan paten, pertama yang harus kita lihat adalah invensinya. Ya, invensinya yaitu apa yang mau kita klaim dari invensi kita itu, apa yang memiliki unsur kebaruan, apa yang merupakan pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya, apa yang merupakan solusi teknis atau fungsi teknisnya, mana langkah inventifnya, dan apakah bisa diterapkan di industri. Nah, itu dulu dijawab ya. Jadi melihatnya itu harus secara komprehensif ya, dan menyeluruh serta fokus pada apa yang kita klaim begitu. Memang benar kipas angin itu sudah ada sejak dulu gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah kipas anginnya yang mau diklaim atau bagian dari kipas angin yang bisa menyebabkan dia hidup tanpa ada listrik, tanpa ada energi. Nah, ini 2 hal yang berbeda begitu ya. Kipas anginnya sudah ada, nah namun terjadi pengembangan. Boleh jadi ya nih si penemunya melakukan pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya. Apa yang sudah ada kipas anginnya? Nah, pengembangannya apa? Oh, dia lakukan dalam menghidupkan kipas angin ya, tanpa menggunakan listrik, tanpa menggunakan energi. Nah, di situ yang ingin diklaim ya. Apabila di situ yang ingin diklaim, maka harus dilakukan penelusuran paten terlebih dahulu ya. Apakah paten yang kita mau lindungi ini masih baru ya, belum pernah ada diungkapkan sebelumnya ya, memiliki langkah inventif dapat diterapkan industri atau tidak begitu. Nah, karena apa? Kalau misalnya sudah ada yang mengungkapkan lebih dulu sebelum kita, maka patennya tidak terpenuhi unsur kebaruannya begitu ya. Nah, jadi harus dilihat secara menyeluruh invensinya, terutama yang kita mau klaim ya. Jadi kalau kita mau klaim ini kan artinya kita yang menemukan, yang lain tidak boleh mengklaim begitu. Nah, untuk kita bisa melarang pihak lain atau menggunakan sendiri paten kita, maka kita mohonkan. Nah,
untuk bisa dikabulkan permohonan paten kita, maka kita harus telusuri dulu ini paten yang mau kita klaim apakah terpenuhi syarat patentabilitasnya, ya. Syarat patentabilitas seperti yang kita disebutkan tadi, unsur kebaruan, ya, atau pengembangan yang sudah ada sebelumnya, kemudian memiliki langkah efektif dan dapat diterapkan di industri. Nah, sebelum mendaftarkan, saran kita lakukan penelusuran paten terlebih dahulu untuk mengetahui invensi ini atau yang mau kita klaim teknologinya ini adalah belum pernah diungkapkan sebelumnya. Nah, penelusuran paten tidak hanya di Indonesia saja, ya. Penelusuran paten itu internasional, sifatnya universal, jadi juga harus dicek di dunia gitu ya. Contoh misalnya di laman WIPO, ya, Patenscope gitu ya, kemudian bisa juga di PDKI untuk di Indonesianya dan di tingkat ASEAN, regional dan lainnya begitu. Karena unsur kebaruan itu penting dalam perlindungan paten, ya, di samping juga memiliki langkah efektif dan dapat diterapkan di industri. Begitu, ya. Jadi bisa atau tidak dipatenkan tergantung klaimnya, tergantung invensinya yang mau kita lindungi. Apakah invensi yang mau kita lindungi ini memenuhi syarat patentabilitas tadi? Begitu, ya. Sama contohnya seperti handphone, ya. Handphone itu setiap saat ada pengembangannya, setiap saat ada yang mengajukan perlindungan patennya, ya. Nah, bukan berarti handphone tidak bisa dipatenkan. Karena yang dipatenkan bukan handphonenya, tapi teknologi dari bagian per bagian handphonenya. Ya, contoh misalnya di dalam handphone itu dulu handphone tidak bisa di touchscreen, ya, layarnya tidak bisa touchscreen. Ya, sekarang handphone tuh layarnya bisa touchscreen. Nah, yang dilindungi yang mana? Bukan handphonenya, tapi sistem atau invensi teknologi touchscreennya di handphone, begitu. Nah, ini ya. Jadi kalau terkait paten memang harus dilakukan analisa, ya, secara menyeluruh yang mana di bagian mana yang mau diklaim, ya, begitu. Demikian kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.